Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 9 yaitu standar layanan yang ditentukan pelanggan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Putri Pratama, dan rekan saya Ferdi Gunawan. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada faktor yang diperlukan untuk standar layanan yang tepat, yang kedua ada jenis-jenis standar pelayanan yang dilakukan pelanggan, dan yang ketiga ada pengembangan standar layanan yang dilakukan oleh pelanggan. Baik, sekarang kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu faktor yang diperlukan untuk standar layanan yang tepat. Standarisasi perilaku dan tindakan layanan. Standar kualitas layanan spesifik tergantung pada sejauh mana tugas dan perilaku yang akan dilakukan dapat distandarisasi atau dirutinkan. Standarisasi biasanya menyiratkan proses sekuensial yang tidak bervariasi, mirip dengan produksi massal barang-barang, di mana setiap langkah disusun secara berurutan dan semuanya hasilnya seragam. Sedangkan kustomisasi biasanya mengacu pada beberapa tingkat adaptasi atau menyesuaikan proses dengan pelanggan individu. Tujuan dari standarisasi adalah bagi perusahaan layanan untuk menghasilkan produk layanan yang konsisten dari transaksi selanjutnya ke yang lainnya. Tujuan dari penyesuaian untuk perusahaan layanan adalah untuk mengembangkan layanan itu memenuhi kebutuhan masing-masing dari pelanggan. Contoh dari standarisasi layanan termasuk situs web dan aplikasi seluler untuk memesan take-out, kios check-in bandara, canggih mesin penjual minuman ringan yang memungkinkan untuk kustomisasi yang rumit, dan kantor yang cerdas dengan peralatan yang bisa memanggil tukang sendiri. Perbaikan dalam metode kerja diilustrasikan oleh metode pembersih rumah oleh layanan pembantu seperti Molimate atau The Pembantu, serta pajak rutin dan jasa akuntansi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Block H&R. Target dan sasaran layanan formal. Perusahaan yang telah berhasil memberikan kualitas layanan yang tinggi secara konsisten dicatat untuk menetapkan standar formal untuk memandu karyawan dalam menyediakan layanan. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu biasanya memiliki pemahaman yang akurat tentang seberapa baiknya kinerja layanan yang sangat penting bagi pelanggan mereka. Berapa lama untuk melakukan transaksi, seberapa sering layanan gagal, seberapa cepat mereka menyelesaikan keluhan pelanggan, dan berusaha untuk meningkatkan dengan menetapkan tujuan yang menuntun mereka untuk memenuhi atau melampaui harapan dari pelanggan. Contohnya yang perusahaan secara konsisten menghasilkan layanan terbaik itu seperti Walt Disney, FedEx, and Singapore Airlines. Pelanggan bukan perusahaan dan standar yang didefinisikan. Hampir semua perusahaan memiliki standar layanan dan langkah-langkah yang bersifat perusahaan didefinisikan. Mereka didirikan untuk mencapai tujuan internal perusahaan untuk produktivitas, efisiensi, biaya, atau kualitas teknis. Jadi, di setiap perusahaan jasa itu, mereka itu punya standar rata-rata layanan yang harus mereka berikan kepada pelanggan. Jadi, adanya standar itu mereka itu gunakan agar bisa mencapai tujuan dari internal perusahaan, seperti produktivitas mereka itu dia itu pengen agar lebih baik, terus lebih efisien, gak lama-lama, biaya yang dikeluarkan itu juga sedikit, dan kualitas layanan yang dihasilkan itu juga bagus, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki topik pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis standar pelayanan yang dilakukan oleh pelanggan. Jenis-jenis standar pelayanan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama ada standar keras yang ditentukan oleh pelanggan. Standar layanan keras untuk responsif ditetapkan untuk memastikan kecepatan atau ketepatan waktu dengan perusahaan mana mengirimkan produk dalam waktu 2 hari kerja, menangani keluhan dari matahari terbit hingga terbenam setiap hari, jawab pertanyaan dalam 2 jam, jawab telepon dan tiba untuk panggilan perbaikan sekitar 30 menit dari perkiraan waktu. Salah satu contoh terbaik dari standar keras yang ditentukan pelanggan di internet konteks adalah matriks ringkasan tunggal yang digunakan oleh Dell Teknologi untuk pemenuhan. Dalam hal ini, Dell melacak kinerjanya dengan memberi penghargaan terhadap karyawan berdasarkan seberapa baik kinerjanya, memastikan karyawan bekerja menuju sasaran yang paling penting bagi perusahaan. Jadi, dalam hal ini itu Dell memanfaatkan standar keras untuk memenuhi layanan kepada pelanggannya. Lalu yang kedua ada standar lembut yang ditentukan pelanggan. Standar lunak sangat penting untuk interaksi orang ke orang seperti penjualan dan proses pengiriman untuk layanan
profesional. Jadi misalnya kayak memahami dan memenuhi pelanggan adalah sebuah prioritas pelanggan yang tidak dapat ditangkap secara memadai oleh standar yang menghitung seperti waktu dan mengamati para karyawan. Nah, standar lunak ini memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik kepada karyawan dengan cara untuk mencapai kepuasan pelanggan dan dapat diperiksa dengan mengukur persepsi dan kepercayaan pelanggan terhadap sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada perbaikan satu kali. Ketika penelitian pelanggan dilakukan untuk mengetahui aspek layanan apa yang perlu dilakukan untuk diubah, persyaratan terkadang dapat dipenuhi menggunakan perbaikan satu kali. Perbaikan satu kali adalah perubahan teknologi, kebijakan, dan prosedur yang ketika dilembagakan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, di sini itu ada sebuah perusahaan yang bernama Hampton Program Inc. Dengan Make It Happen mengharuskan semua losmen melembagakan 60 produk baru dan standar layanan. Banyak di antaranya merupakan perbaikan satu kali. Perbaikan ini diterapkan di pertama fase program, termasuk meja putaran di kamar, kebun perkebunan luar ruangan untuk menyembunyikan sampah, wadah, karpet merah menyambut ikat, dan cair seni dan musik di lobi yang baru. Nah, standar kinerja biasanya ini itu tidak perlu dikembangkan untuk perbaikan seperti itu karena perubahan teknologi satu kali, peralatan, perabot, kebijakan, dan prosedur sudah mencapai perubahan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk yang topik ketiga ini ada pengembangan standar layanan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, topik ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ferdi. Langkah pertama, mengidentifikasi urutan pertemuan layanan yang ada atau diinginkan. Evaluasi kualitas layanan keseluruhan pelanggan adalah akumulasi dari evaluasi berbagai pengalaman layanan. Penjumpaan layanan adalah bagian komponen yang diperlukan untuk menetapkan standar layanan di suatu perusahaan. Dalam menetapkan standar, perusahaan prihatin dengan kualitas perjumpaan pelayanan dan dengan demikian ingin memahami persyaratan spesifik dan prioritas pelanggan untuk setiap pertemuan layanan. Langkah kedua, terjemahkan harapan pelanggan ke dalam perilaku dan tindakan tertentu. Informasi tentang perilaku dan tindakan harus dikumpulkan dan ditafsirkan oleh seorang sumber objektif seperti perusahaan riset atau departemen dalam tanpa saham di keputusan akhir. Jika informasi disaring melalui manajer perusahaan atau garis depan orang dengan bias internal, hasilnya dapat dengan mudah menghasilkan yang ditentukan perusahaan daripada standar yang ditentukan pelanggan. Misalnya, ketika klien pertama kali memasuki spa, tuan rumah diharapkan untuk menyambut pelanggan tersebut dengan antusias selama 10 detik. Konfirmasikan janji temu, tawarkan untuk dipakaikan handuk atau mantel kepada pelanggan, kemudian menawarkan tur fasilitas jika pelanggan itu baru. Atau bisa juga kita menyebut namanya 4 kali selama check-in. Langkah ketiga, menentukan standar yang tepat. Langkah selanjutnya melibatkan apakah standar keras atau lunak harus digunakan menangkap perilaku dan tindakan yang diberikan. Berikut merupakan kriteria paling penting untuk penciptaan yang sesuai standar layanan. Yang pertama, standar didasarkan pada perilaku dan tindakan yang sangat penting bagi pelanggan. Kedua, standar tersebut mencakup kinerja yang diperlukan, ditingkatkan atau dipertahankan. Yang ketiga, standar tersebut mencakup perilaku dan tindakan yang tepat dan yang dapat dikontrol serta dilakukan oleh karyawan untuk memperbaikinya. Yang keempat, standar dipahami dan diterima oleh karyawan. Yang kelima, standar tersebut bersifat prediksi dan bukan reaktif, berdasarkan kondisi saat ini dan masa depan, harapan pelanggan daripada keluhan masa lalu. Dan yang terakhir, yang keenam, standarnya menentang tetapi realistis. Langkah keempat, kembangkan pengukuran untuk standar. Begitu perusahaan telah menentukan apakah standar keras atau lunak itu sesuai,
dan standar spesifikasi mana yang paling baik memenuhi persyaratan pelanggan, mereka harus mengembangkan umpan balik langkah-langkah yang secara memadai menangkap standar. Dua jenis tindakan itu sulit pengukuran dan pengukuran lunak. Berikut adalah beberapa yang sebenarnya pengukuran standar keras dari FedEx Express SQI. Yang pertama, paket yang hilang. Jika jumlah paket yang tidak memiliki pemindaian disposisi akhir atau tidak memiliki pemindaian status paket selama 2 hari kerja berturut-turut setelah tanggal komitmen. Yang kedua, paket yang rusak. Jumlah klaim yang diajukan oleh pelanggan untuk biaya konten untuk paket dengan kerusakan yang terlihat atau tersembunyi. Kemudian, hari yang salah atau pengiriman terlambat jika jumlah paket yang dikirimkan telah komitmen tanggal. Oh iya, pengukuran lunak didasarkan pada persepsi pelanggan yang seringkali tidak dapat secara langsung diamati. Kemudian langkah kelima, menetapkan tingkat target untuk standar. Langkah selanjutnya mengharuskan perusahaan menetapkan level target untuk standar. Tanpa langkah ini, perusahaan tidak memiliki cara untuk mengukur apakah standar dipenuhi. Oke, contohnya salah satu maskapai penerbangan melakukan penelitian seperti itu dengan menyadap pramugari pelanggan saat mereka mendekati counter tiket. Saat setiap pelanggan memasuki saluran, petugas menandai waktu masuk dengan tiket atau menggunakan mesin seperti yang ada di parkir dan menyerahkan kepada pelanggan tiket yang dicap itu. Ketika pelanggan keluar dari jalur pada akhir transaksi, pramugari mengembalikan tiket dengan waktu keluar dan menanyakan 3 atau 4 pertanyaan kepada pelanggan tentang persepsi antrian dan kepuasan dengan transaksi. Langkah keenam, melacak tindakan terhadap standar. Bisnis layanan yang sukses, seperti FedEx atau Disney, memiliki sistem berbasis fakta yang cermat dan komprehensif, yang menyediakan informasi tentang operasi mereka dan meningkatkan mereka untuk terus memeriksa bagaimana perusahaan berkinerja dibandingkan dengan standar layanannya. Langkah ketujuh, yaitu berikan umpan balik tentang kinerja kepada karyawan. Setelah perusahaan menentukan standar yang sesuai, dikembangkan langkah-langkah spesifik yang memenuhi persyaratan pelanggan terbaik dan menetapkan level target yang sesuai untuk standar. Mereka harus mengembangkan mekanisme untuk memberikan umpan balik atas tindakan karyawan dan perilaku. Salah satu contoh umpan balik tersebut adalah pemantauan karyawan di perusahaan dengan departemen layanan pelanggan. Ini melibatkan praktik pengawas mendengarkan pada interaksi telepon karyawan dengan pelanggan. Tujuan dari pemantauan tersebut adalah untuk memberikan umpan balik kepada karyawan kinerja dengan standar layanan yang ditetapkan oleh organisasi. Langkah ke-8 atau langkah yang terakhir, perbarui level dan pengukuran target secara berkala. Langkah terakhir ini melibatkan merevisi level target, ukuran, dan bahkan persyaratan pelanggan cukup teratur untuk mengikuti harapan pelanggan. Facebook awalnya menetapkan tolak ukur 5 menit bagi perusahaan untuk menerima Facebook Lencana yang sangat responsif dalam menanggapi pelanggan mereka. Namun, banyak bisnis menunjukkan bahwa waktu respon rata-rata 5 menit tidak realistis. Sebagai hasil dari umpan balik ini, Facebook merevisi angka ini menjadi lebih banyak, realistis 15 menit. Seperti yang ditunjukkan contoh-contoh ini, beberapa fleksibilitas dalam mengubah layanan standar mungkin diperlukan. Materi terakhir, mengembangkan indeks kinerja layanan. Salah satu hasil dari mengikuti proses untuk mengembangkan standar yang ditentukan pelanggan adalah indeks kinerja layanan. Indeks kinerja layanan adalah komposit komprehensif standar kinerja yang paling kritis.
Pengembangan indeks dimulai dengan mengidentifikasi serangkaian standar yang ditentukan pelanggan yang akan digunakan perusahaan untuk mengemudi tingkah laku. Tidak semua indeks kinerja layanan mengandung standar yang ditentukan pelanggan, tetapi yang terbaik seperti FedEx SQI atau Singapore Airlines SPI. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.